Jadi distribusi T, kurva distribusinya ini mirip dengan distribusi Z, dan distribusi T berlaku pada sampel berukuran kecil, N kurang dari 30, anggota sampelnya kurang dari 30. Nah, ini peubah acak untuk distribusi T, yang mana dia bergantung terhadap Z, peubah acak baku, dan juga V, peubah acak C kuadrat. Jadi dia gabung dua-duanya nih, Z dan V. Z dan V. Dimana dia juga bergantung ke derajat kebebasan. Jadi V kecil kita, N-1. Ini, yang ini. N-1. Jadi T sama dengan Z per akar V besar bagi V kecil. Z itu sendiri ini yang udah kita bahas sebelumnya. X bar minus mu bagi sigma per akar N. Ini peubah acak baku. Lalu kemudian V itu ini yang kita ketemu waktu kita bahas distribusi sampling variansi. Distribusi sampling variansi, yaitu terdistribusi menurut distribusi C kuadrat atau chi-square. Nah, ini fungsi kerapatannya. Dengan fungsi kerapatannya atau fungsi distribusinya, distribusi T itu kira-kira demikian. Jadi di sini ada fungsi di dalamnya, itu fungsi gamma V plus 1 bagi 2 dibagi dengan fungsi gamma V per 2 kali akar pi kali V dikalikan dengan 1 tambah T per 2 per V dipangkatkan dengan minus V plus 1 bagi 2. Kayak gitu. Nah, tapi ini saya nggak cerita lebih detail tentang fungsi kerapatan ini. Intinya adalah fungsi kerapatan ini kalau kita pakai untuk plot kurva, dia akan dapat sama dengan kurva ini. Dia akan dapat sama dengan kurva ini. Jadi waktu kita belajar di distribusi normal Z, kita plot kan dapat kurva distribusi normal, kurva yang bell shape kayak gini, menyerupai lonceng, simetri di tengah kayak gini untuk yang distribusi normal Z. Nah, sekarang T juga sama. T juga sama. Hanya saja dia perbedaannya itu dia juga bergantung kepada V. Kalau Z di sini Z kita kan hanya X bar minus mu bagi sigma per akar N. Yang ini. Tapi kalau T itu karena dalamnya ada Z, ada V besar, V kecil, makanya di sini kurvanya juga ikut berubah-ubah, ikut nilai V-nya. Kalau V-nya 2 bisa kelihatan kurvanya seperti ini. Lalu kalau V-nya 5 dia yang di tengah. Lalu kalau V-nya tak berhingga dia berubah seperti ini. Tapi masih tetap simetri di tengah. Masih tetap simetri di tengah. Ini kurva distribusi T untuk beberapa nilai derajat kebebasan. Nah, di sini selanjutnya kita lihat peluang bahwa suatu sampel acak menghasilkan suatu nilai T, yaitu T sama dengan X bar minus mu bagi S per akar N, yang terletak antara dua nilai tertentu sama dengan luas di bawah kurva. Nah, ini masih tidak jauh berbeda dengan pembahasan kita waktu distribusi C kuadrat, distribusi chi-square. Jadi peluang tak lain adalah luas di bawah kurva. Sekali lagi, peluang itu luas di bawah kurva. Nah, di sini supaya lebih paham, nanti kita akan lihat di contoh apa yang dimaksudkan di sini. Nah, nilai T dapat dilihat pada tabel distribusi T. Ini tabelnya. Saya akan jelaskan lagi, atau barangkali waktu di statistik 1 Bapak Ibu teman-teman sudah didapat materi tentang ini. Saya coba review lagi untuk distribusi T. Jadi poin kedua ini menjelaskan tentang tabel distribusi T. Tabel distribusi T. Nah, di sini yaitu nilai pada kolom paling kiri ini V-nya, N-1-nya. Ini V-nya. Lalu di atas itu alfanya. Lalu ini misalkan ini saya cuplik sebagian dari isi tabel distribusi T. Ini alfa untuk 0,40, 0,30, 0,20 dan seterusnya. Jadi itu, ini beberapa nilai alfa, lalu ini beberapa nilai T. Jadi yang di dalam kurung ini beberapa nilai T. Maksudnya di isian tabel bukan dalam kurung, isian tabel. Yang isian tabel ini adalah beberapa nilai T. Nah,
Misalkan di sini T alfa menyatakan nilai T sehingga di sebelah kanannya terdapat luas sebesar alfa. Ini. Jadi kalau lihat di sini, ini T alfa. Ini saya coba tulis lagi di sini barangkali. Jadi kalau di sini ini iya, ini kurva distribusi T. Jadi bell shape sama kayak kurva distribusi normal, kurva perubahan acak Z, tapi ini T. Lalu ini dia simetri. Lalu misalkan titik di sini, ini nilai T-nya T alfa, dinotasikan T alfa. Yaitu apa? Yaitu T dengan luas di sebelah kanan. Alfanya itu adalah luas di sebelah kanan. Itu alfanya. Jadi luasan ini dari titik ini, luasan ini itu adalah alfa. Notasikan T alfa. Nah, dia sama kayak Z, dia simetri pada rataan 0, sehingga sebelah kanan T itu T bernilai positif dan sebelah kirinya itu bernilai negatif. Sebelah kanan itu positif dan sebelah kiri itu negatif. Ini. Sebelah kanan positif dan sebelah kiri itu negatif. Nah, yang perlu hati-hati di bagian ini adalah kita pakai tabel distribusinya. Jadi misalkan di sini kita bisa lihat tabel distribusi T. Contoh tabel ini distribusi Z kan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan waktu kita belajar yang pakai tabel Z. Ini pakai tabel Z, sama kan? Dia bell shape, rataan di 0. Z positif, Z negatif. Nah, tapi kalau ini dia kelihatan, ini Z-nya nilainya minus, dari minus terus sampai ke 0, balik lagi ke plus, ya kan? Nah, kalau yang T, isian tabel ini justru yang jadi nilai T-nya. Beda dengan yang Z. Kalau yang Z di sini, ini saya bisa tuliskan. Kalau yang Z, tabel distribusi Z, itu tabelnya itu untuk tabel distribusi Z, ini Z dari minus sekian sampai minus Z sampai ke plus Z. Lalu yang di atas ini cuma tambahan digit komanya. Jadi misalnya 2 digit belakang koma, 0,02 dan seterusnya. Lalu yang isian ini adalah peluangnya, P-nya, yang adalah luas di bawah kurva. Kalau kita pakai kurva Z ini, kalau kita pakai kurva Z seperti yang ditunjukkan di sini, ini area ini yang diarsir. Jadi kalau misalnya ini rataan di 0, misalkan saya punya titik Z di sini, Z di sini, peluang ini yaitu luas sebelah kiri. Luas dari titik Z-nya ini, dari titik Z di sini itu ke kiri sampai habis. Itu peluangnya. Nah, beda dengan di T yang ini, T yang di sini. T yang di sini dengan kurva seperti ini, tabelnya justru beda. Tabel kurva T itu mirip dengan Z, tapi tabelnya mirip dengan chi-square. Tabelnya itu mirip dengan chi-square, yaitu di sini ada V dan di sini ada alfa. Ini alfa itu kan luas ke kanannya, luas ke kanan. Dan ini ada beberapa nilai alfa. Ini alfa sekian, alfa sekian, alfa sekian, alfa sekian. Terus ini seperti yang ada di sini. Yang punya T. Ini tabel distribusi T. Ini alfa 0,40, 0,30, 0,20, terus semakin kecil ini sampai alfa 0,025. Pindah ke halaman berikut. Alfa 0,02 sampai alfa 0,0005. Jadi itu. Jadi di sini itu V n-1, di sini alfa, lalu dalam ini apa? Ini T alfanya. T-nya justru di sini. T dengan luas sebelah kanan alfa. T alfanya justru yang jadi isian tabel. Kalau ini isian tabel itu peluang, luas di bawah kurva. Kalau ini luas di bawah kurvanya udah ada alfa, luas ke kanan. Gitu. Dan di sini itu nilai T.
Dan lihat di sini 0 rataan, ini kan sumbu yang horizontal, ini kan T. Ini kalau di titik sini ini rataan ini 0, T sama dengan 0, ke kanan berarti T positif, ke kiri T negatif. Dan kita lihat di sini isian ini kan nilai T, isian tabel itu nilai T. Dan kalau kita lihat di sini, lihat, saya ulangi, isian tabel ini itu nilai T. T itu kalau di kurva harusnya ada T positif, harusnya ada T negatif. Dan di sini kita lihat apakah ada T negatif. Ini, jadi di sini nggak ada T negatif, gitu. Di sini nggak ada T negatif. Nah, jadi caranya adalah nilai T yang negatif itu kita ambil, yaitu untuk luas alfa yang sebelah kiri. Kalau alfa sebelah kanan itu T positif, tapi kalau alfa sebelah kiri, kita ambil luas yang sebelah kiri, berarti nilai T yang kita dapatkan di tabel kita tinggal tambahkan tanda minus. Nilai T yang kita ambil di tabel kita tambahkan tanda minus. Nanti lebih detail kita akan lihat sama-sama di contoh. Itu saya perlu ingatkan. Soalnya itu paling mencolok bahwa sama kan kayak Z. Z ada Z positif, ada Z negatif. Langsung kelihatan. Di Z di sini kolom yang Z ini ada minus Z sampai plus Z. Ada. T harusnya dia sama, ada T positif, ada T negatif. Tapi tabel ini isiannya yang nilai T ini kita nggak jumpai sama sekali ada nilai negatif. Nah, makanya caranya yaitu nilai yang negatif itu kita dapati dengan kalau luas alfanya bukan alfa ke kanan kayak yang ini, tapi alfanya itu alfa ke kiri. Berarti nilai T itu akan negatif. Kita bisa lihat lebih detail di contohnya. Nah, di sini untuk distribusi T, contoh yang pertama di sini. Ini contoh ini sebenarnya cara pakai tabel T. Contoh ini sebenarnya ini cuma untuk cara pakai tabel T. Nah, oke. Sebentar, barangkali saya butuh tabel T dikirim ke Bapak Ibu teman-teman ya, supaya kita bisa kerja sama-sama untuk contoh-contoh yang ada. Teman, barangkali kalau sekarang lagi nggak sama-sama dengan bukunya untuk lihat di lampirannya untuk tabel T, barangkali saya bisa tunggu sebentar, saya kirimkan di tabel T ke grup supaya untuk kita bahas. Baik, ya, layar saya udah kelihatan kan? Baik, iya, saya lanjutkan lagi. Jadi selanjutnya di sini suara saya kedengaran? Bisa? Ya, baik, makasih Pak Beni, teman-teman. Nah, jadi tabel T-nya sudah saya kirim di grup. Kita bahas sama-sama, yaitu untuk contoh-contoh yang ada di sini. Nah, misalkan di sini kita mulai dari yang pertama. Ini cuma pakai tabel T. Bagi mungkin kalau di statistik 1 udah pernah masuk, saya review sebentar saja. Misalkan nilai T untuk derajat kebebasan V sama dengan 10, sehingga luas bagian paling kanan 0,025 V10. Luas bagian paling kanan itu kan alfanya, alfa kan luas ke kanan. Jadi saya ulangi, V10 alfanya itu kan luas ke kanan. V10 alfa itu luas ke kanan. Jadi alfanya 0,025. Maka T-nya dapatnya 2,228. Kita cek sama-sama. Tadi alfanya 0,025. Ini misalkan alfanya 0,025. Ini. Lalu V-nya 10. V-nya 10 yang ini. Berarti kita dapatin nilainya kan yang ini. 2,228. 2,228. Bisa ya kelihatannya? Itu untuk contoh yang ini, untuk pakai tabel T. Nah, ini yang tadi saya bilang berkaitan dengan nilai negatifnya. Karena distribusi T setangkup terhadap rataan 0, maka T 1 minus alfa sama dengan minus T alfa, yaitu nilai T yang luas sebelah kanannya 1 kurang alfa atau luas sebelah kirinya alfa.
sama dengan minus nilai T yang luas bagian kanannya, alfa. Seperti contoh di sini. T 0,95. T 0,95. Ini artinya kan alfanya nih. Alfanya 0,95, besar sekali. Kan ingat bahwa luas total kan 1. Luas total di bawah kurva atau total nilai peluang kan sama dengan 1. Jadi ini kalau 0,95 ini kan besar sekali, hampir penuh. Dengan demikian ini alfa ke kanannya. Jadi luas ke kanannya 0,95, sisa ke kirinya itu pasti 0,05. Jadi karena ini alfa yang sisa ini kan alfa ke kiri, berarti T-nya itu kita tambahkan tanda negatif. Saya contohkan lagi di sini. Ini kurva distribusi T kita. Ya, ini kurva distribusi T kita. Ya, kurang lebih seperti itu distribusi T. Lalu rataan di 0. Lalu yang tadi bilang T 0,95 sama dengan minus T 0,05. Jadi cuma tinggal 5%. Jadi itu maksudnya itu yang di sini. Misalkan saya punya titik T di sini. Ini. Jadi ini T dengan luas sebelah kanan 0,95. Ini. Luas sebelah kanan ini. Atau dia akan sama dengan minus T dengan luas sebelah kiri. Luas sebelah kiri ini cuma tinggal 0,05. Informasi ini kita perlu tahu supaya apa? Kita bisa pakai untuk baca tabel. Jadi nanti waktu kita kerja, bayangkan tabel tadi kan cuma terbesar cuma sekitar berapa? 0,4. Kita nggak akan ketemu 0,95. Luasan alfa 0,95 kan nggak ada di tabel tadi. Nah, makanya kalau itu nggak ada, kita pakai yang nilai yang ini. Cari pakai yang 0,05. Saya ulangi, 0,95 kan nggak ada di tabel. Ini, kita lihat tadi tabel. Tabel kan maksimumnya cuma 0,4. Kita tadi mau cari harus 0,95. Nggak ada. Jadi kita pakai yang cari yang 0,05, tapi nilai yang kita dapat kita tambah negatif. Jadi cari yang pakai 0,05. Lalu lihat V-nya diminta berapa, kita dapati nilainya, misalkan salah satu. Pas dapatin nilainya, nilai itu kita tambah negatif. Harus tambah negatif. Kalau nggak salah. Kayak gitu. Itu maksudnya ya. Baik. Hal yang sama juga kita pakai untuk yang T 0,99. Jadi ini luas ke kanan 0,99 sama dengan luas ke kiri 0,01. Karena alfa ini alfa ke kiri, maka T-nya ditambahkan negatif. Baik. Oke, selanjutnya kita lihat contoh. Jadi tadi itu cuma cara pakai tabel. Sekarang contoh. Nilai T dengan derajat kebebasan V sama dengan 14. Jadi sekali lagi contoh-contoh ini saya ambil di buku PowerPoint yang tadi sudah saya tunjukkan. Nilai T dengan derajat kebebasan V sama dengan 14. Sehingga luas di sebelah kirinya 0,025. Jadi luas sebelah kanannya 0,975. Nilai T-nya berapa? Itu pertanyaannya. Nilai T-nya berapa? Ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Itu tadi untuk V14 luas di sebelah kirinya. Luas sebelah kirinya 0,025 ini kan. Kalau bilang 0,025 itu luas sebelah kiri, berarti T itu negatif. Berarti luas sebelah kanan yang ini 0,975. Cari di tabel. V14. Kita cari yang 0,025 alfanya. Tapi itu alfa ke kiri. Karena alfa ke kiri nilai T-nya harus tambah negatif.
Kita lihat V14. Oke, kita lihat di sini. Oke. Oke. Iya, V14. Ini V14. Kelihatan pointer saya, ini V14. Alfanya 0,025. Ini. Dapat nilainya di sini kan? V14 alfa 0,025. Dapat nilainya 2,145. Tapi ingat, alfa 0,025 itu alfa ke kiri kita. Berarti nilai 2,145 itu bukan positif, tapi negatif. Negatif 2,145. Negatif 2,145. Bisa ya? Kalau ada pertanyaan langsung silakan potong saja, sanggah, langsung tanya. Silakan ya Bapak Ibu teman-teman. Kita belajar sama-sama. Nah, yang berikut contoh 2. Jadi ini contoh pertama, ini cuma cari nilai T. Cari nilai T, tentukan nilai T. Contoh kedua, cari peluang P. Peluang untuk T kurang dari T besar kurang dari T kecil 0,05 lebih dari minus T 0,025. Peluangnya berapa? Jawabannya udah ada di sini. 0,925. Nah, ini contoh yang saya ambil di buku PowerPoint. Kita bahas sama-sama di sini. Saya tulis ulang barangkali di sini. Jadi soalnya tadi minta apa? Contoh 2. Jadi contoh 2 tadi dia minta cari peluang. Peluang untuk nilai T. Peluang untuk nilai T itu kurang dari T kecil 0,05 kurang dari itu, tapi lebih dari minus T 0,025. Minus T 0,025. Itu peluangnya berapa? Ingat, peluang itu adalah tadi apa di slide? Luas area di bawah kurva. Kalau distribusi T, luas area di bawah kurva itu yang mana? Alfa. Alfanya. Alfa itu adalah luas area di bawah kurva. Baik. Oke ya? Nah, ini caranya gimana? Cari peluang ini. Ya, jawaban peluang ini pasti ada di tabel. Karena ingat, tabel punya apa? Tabel kasih apa ke kita? Tabel kasih ke kita itu yaitu seperti ini. V di kiri, di atas ada alfa, beberapa nilai alfa. Yang di sini adalah nilai T-nya. Kalau soal tanya peluang, peluang itu kan luas area di bawah kurva. Berarti itu alfanya. Ini yang dicari. Alfa yang dicari di sini. Itu jawaban kita. Kayak gitu. Nah, berarti kalau mau jawab alfa kita harus tahu V. Ada nggak di soal? Ada. Soal kasih V kan? Soal kasih V adalah soal kasih V ke kita untuk contoh ini. Nggak ada ya? Soal kasih V. Nggak, soal nggak kasih V. Soal udah langsung kasih. Oke, sebentar saya cek. Ada yang masuk? Oh, nggak ada. Jadi soal di sini dia kasih ke kita luas alfanya. Soal di sini kita kasih ke kita luas alfanya. Oke, saya pikir kita masih tetap bisa dapat jawabannya untuk nilai peluang. Kita bisa dapat jawabannya untuk nilai peluang. Jadi di sini kita bisa lihat cara kerjanya. Jadi kita tentukan saja di sini titik-titiknya dulu. Jadi karena luas sebelah kanan sekian dan luas sebelah kiri sekian, maka jumlah luas antara sekian. Itu dapat jawabannya. Jadi gampang sekali. Jadi kalau di sini kita bisa lihat, ini kita gambarkan kurva distribusinya. Jadi kita gambarkan kurva T. Kita gambarkan kurva T. Sini ini rataan di 0. Kita gambarkan titik-titiknya. Jadi T ini kan kalau positif berarti ini luas ke kanan. Luas ke kanan cuma sekecil ini, berarti kan
titiknya udah sampai di pojok. Misalkan di sini T 0,05, itu luas ini. Luas ini cuma 0,05, kayak gitu. Ini minus di depan, berarti luas ini adalah luas ke kiri. Berarti luas ini adalah luas ke kiri. Berarti misalkan saya plot titiknya di sini 0,025 minus, berarti luasan ini. Luasan ini itu 0,025. Hati-hati, jangan keliru. Jangan sampai nilai luasan ditaruh negatif. Yang negatif itu hanya cuma nilai T. Luasan gak ada nilai negatif, karena kan kita tahu peluang cuma nilainya antara 0 dan 1. Jadi gak ada negatif. Kayak gitu. Jangan, kadang-kadang takutnya kita keliru. Nah, kan tanya peluang untuk daerah ini, antara ini kurang dari ini, jadikan titik di sini kurang dari ini tapi lebih dari ini. Berarti pertanyaannya itu hitung peluang di sini. Peluang untuk daerah ini artinya luas area ini. Ini. Itu pertanyaannya. Pertanyaannya itu peluang untuk daerah ini itu artinya luas ini berapa. Sekali lagi, tanya peluang itu tanya luas di bawah kurva. Tanya peluang itu tanya luas di bawah kurva. Jawabannya gimana? Ya gampang sekali. Kita tinggal main kurang-kurang luas. Ingat, luas total 1. Ya kan? Luas total 1. Jadi 1 kurang kiri kurang kanan dapat tengah. Ya kan? Itu jawabannya. 1 kurang kiri kurang kanan. Selesai. Dapat di tengah. Itu seperti yang dilakukan di sini. Ya, 1 kurang yang ini kanan, kurang yang ini kiri. Jadi luas total 1 dikurangi luas yang di kanan, dikurangi luas yang di kiri. Ini luas total 1 kurang luas yang di kanan, kurang luas yang di kiri, sehingga dapat luas yang di tengah 0,925. Tinggal yang tengah ini 0,925. Yang hijau itu besarnya 0,925. Itu luasnya, berarti itu peluangnya. Itu peluangnya, yaitu sebesar 92,5%. Ya kan, itu peluangnya. Kira-kira itu yang dimaksudkan di contoh 2 ini. Itu yang dimaksudkan di contoh 2. Gitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung potong saja, saya sambil lanjut. Kalau ada yang mau tanya langsung silakan. Nah, bagaimana dengan contoh 3? Contoh 3, cari K yang memenuhi ini untuk sampel acak ukuran 15 yang diambil dari suatu distribusi normal. Apa yang dimaksudkan di situ? Main K ini kan kita udah ketemu waktu di distribusi C kuadrat juga. Jadi di sini dia mainnya itu kayak gini. Jadi nomor 3 di sini, nomor 3 itu peluang untuk K. Jadi T kurang dari minus 1,76 minus 1,761. Ini K. Ya, peluang untuk T kurang dari minus 1,761 dan lebih dari K itu sama dengan 0,045. Pertanyaannya, nilai K itu berapa? Kan T kurang dari ini dan lebih dari ini, berarti nilai ini dan ini itu kan nilai T. Saya ulangi, T kurang dari ini minus 1,761 dan lebih dari K. Berarti minus 1,761 dan K itu tak lain adalah nilai T. Cuma dia simbolkan pakai K. Cari K atau cari nilai T yang disimbolkan dengan K ini. Berapa nilainya? Jika dia harus memenuhi ini. Ingat bahwa peluang ini peluang, ini daerah, ini nilai peluangnya. Kayak gitu.
Nah, jadi ini dia cari K, cari nilai T. Dengan V tadi di soal minta V-nya sampel acak 15. Itu N, hati-hati N. Harus kurang 1 untuk dapat V 14. Gitu ya. Jadi V-nya 14. Baik, V14. Nah, selanjutnya apa? Kita udah punya V di sini 14. Daerah yang mau dicari sudah kelihatan. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya? Bisa dilihat di sini cara kita untuk menyelesaikannya. Ingat K itu nilai T. K itu nilai T, berarti kita kerja ya mengacu ke yang tadi saya bilang. Untuk tabel distribusi T, ini T, ini alfa, beberapa nilai alfa. Oh sorry, ini V. Ini V, di kiri ini V, di atas ini alfa, ini T alfa. Jadi tadi saya bilang K itu ini adalah T. Ini. Berarti untuk tahu ini kita harus tahu V ada di soal. 15 kurang 1, 14. Harus tahu ini. Jadi kita harus tahu ini. Untuk tahu T atau K yang mau dicari, kita harus tahu V, harus tahu alfa. V udah diketahui, kita tinggal cari alfanya. Nah, jadi jawaban kita ada di tabel. Langkah pertama, saya selalu bilang dari distribusi kita yang lain yang sebelumnya, gambar kurva distribusi. Kita gambar. Di sini saya gambar. Ini distribusi T. Gambar plot titik-titik ini. Langsung saja plot titik-titik ini. Mulai dari yang udah kelihatan. Minus 1,761 ini kan di 0. Minus berarti pasti di kiri, ya kan? Kalau dari 0 misalnya 1 2, ini nggak sampai 2, cuma 1,76. Ya, saya plot titik sembarang saja. Kita plot titik sembarang, misalnya ini minus 1,761, misalkan di sini. Minus 1,761. Dia ada di situ. Nah, titik yang berikut. Jadi titik yang pertama itu di sini. Titik yang berikut ini K. Jadi nilai T-nya, ini daerah kan tadi saya bilang ini daerahnya. T kurang dari titik ini. Lihat kalau titik ini udah di sini. Kurang dari itu harus ke kanan atau ke kiri? Kalau kurang dari. Kalau ke kanan, ini kan negatif. Ke kanan berarti kan semakin besar. Ya kan, angkanya boleh semakin kecil, ya kan? Tapi nilainya itu kan semakin besar kalau ke kanan. Kalau ke kiri angka semakin besar tapi itu dia semakin kecil. Gitu. Tapi itu dia semakin kecil. Berarti ini kan T kurang dari. Berarti bukan, jangan ke kanan, tapi ke kiri. Jadi dia kurang dari ini tapi mentok. Jadi dia kurang dari tapi mentok di satu titik, yaitu titik K. Sehingga luas di tengahnya itu cuma sebesar ini, 0,045. Misalkan seperti ini. Jadi kurang dari itu ke kiri. Tapi jangan terlalu besar. Karena luas daerah di antara keduanya cuma kecil, 0,045. Jadi kurang dari, misalkan saya mentok di sini saja. Misalkan di sini. Ini K-nya. Ini kan, lihat kan? Kurang dari minus 1,761 tapi mentok lebih dari K. Kan lebih dari K. Ini nih daerah T-nya nih di sini. Daerah T. Sehingga luasnya itu daerah T, sehingga luas yang di tengah ini itu adalah 0,045. Luas yang di tengah itu. Nah, sampai di sini saya mau ingatkan lagi kemampuan Bapak Ibu teman-teman untuk rubah dari yang kayak ginian ke kurva. Karena jawab paling gampang itu ketika udah jadi kayak gini. Ketika udah bisa terjemahkan kayak gini, jawab paling gampang. Kayak gitu. Ya. Sekali lagi silakan ajukan pertanyaan jika ada yang mau tanya. Saya sambil jalan, kalau ada yang mau tanya saya jelaskan, saya jawab. Baik. Kira-kira maksud soal ini itu di sini. Seperti yang saya udah terjemahkan ke kurva ini.
Jadi pertanyaannya, nilai K di titik ini itu harus berapa supaya memenuhi ini, bahwa luasan di antara keduanya ini, K dan minus 1,761, luasannya itu cuma sebesar 0,045. Kan P sama dengan ini. Kan P sama dengan ini, berarti ini kan luasan cuma sebesar 0,045. K harus berapa? Gitu. Bagaimana menjawabnya? Ingat, K itu tak lain adalah nilai T. K itu tak lain adalah nilai T. Nilai T itu dapatnya di sini. Untuk tahu T harus tahu V. V udah pasti tahu, ada di soal. Dan harus tahu alfa. Alfa itu alfa kemana? Alfa ke kanan. Ingat, alfa yang di tabel itu, saya ulangi, alfa yang di tabel itu kalau pakai nilai T yang di dalam ini, alfa yang di tabel itu alfa ke kanan. Gitu. Jadi gimana? Kita cek satu persatu. Ini saya cek. Ini saya cek ya. Jadi saya cek. Oke, sorry. Jadi saya cek barangkali kayak gini. Oke, saya cek. Saya cek yang pertama. Untuk tahu K atau tahu K itu kan nilai T, harus tahu apa? V. V ada? Ada. Oke, V ada. Harus tahu apa lagi? Alfanya, alfa ke kanan. Dari titik ini ke kanan sampai habis. Kita tahu? Nggak tahu. Harus cari alfa ini dulu. Alfa dicari. Harus cari alfa ini dulu. Berapa? Harus cari alfanya. Caranya gimana? Ada yang punya ide cara cari alfa ini di titik ini, alfanya atau luas ke kanannya sampai habis? Dapat dari mana? Kayak gitu. Nah, bagaimana kita mencarinya? Untuk yang titik ini, ada yang punya ide? Ya, paling gampang ya bisa lihat di solusi yang ada di tadi aja. Lalu coba bikin kesimpulan. Apa yang dia bikin dari sini? Bisa dilihat bikinnya kayak gimana? Untuk cara carinya yang ada di buku PowerPoint ini, alfanya berapa? Bisa? Oke, kita lihat apa yang dikerjakan di sini. Dari di sini kita punya 1 minus 1,761 ini, kita bisa tahu luasannya. Jadi itu kalau kita lihat di sini, kalau kita nggak dapat informasi untuk luas yang ke kanan, kita bisa pakai informasi luas untuk yang ke kiri. Kita bisa pakai informasi untuk luas yang ke kiri. Dan biasanya di T ini terkadang juga pakai yang ke kiri, karena luas ke kanan itu kalau besar sekali kan gak ada di tabel. Di tabel kan maksimum tadi kan berapa? 0,4 sekian. Dan ini luas ke kanan masih besar sekali. Di tengah T sama dengan 0 saja. T sama dengan 0, luas ke kanannya saja baru berapa? 0,5. Itu udah gak ada di tabel. Di tabel cuma 0,4. Iya kan? Jadi gak bisa. Jadi jelas itu gak bisa. Oke? Nah, kita harus gimana? Berarti harus gimana? Nah, kita lihat di sini caranya, yaitu pakai luas yang ke kiri. Kita lihat di sini caranya, yaitu pakai luas yang ke kiri. Nah, bagaimana luas ke kiri? Yang ini dari K ini ke kiri luasannya berapa? Atau dari titik ini? Ingat bahwa kita punya luas total 1, luas tengah ini 0,045, maka kita bisa cari yang luas ke kiri, baik untuk yang di sini maupun yang di sini. Mulai dulu yang di sini, ini gampang sekali kelihatan karena titiknya udah tahu. Minus 1,761. Bisa lihat di tabel. Minus 1,761 itu di sini. Minus 1,761 itu T alfanya berapa? Jadi kita bisa lihat sama-sama di tabel. Untuk V14 ini V14 1,761. Bisa lihat di sini kan ketemu.
ini 1,761, ya kan? Kita punya minus, berarti alfa yang untuk minus 1,761 ini kan alfanya 0,05. Karena kita punya minus 1,761, berarti alfa ini itu 0,05, itu luasan ke kiri sampai habis. Jadi itu saya bisa tulis ini minus T 0,05. Ini dapat di mana? Di tabel kan? Dapat di tabel. Tadi kita udah dapat di tabel. Nah, karena ini minus, tadi kan di tabel cuma plus 1,761. Karena kita itu minus, maka ini minus T, dapat alfanya 0,05. 0,05 itu luas yang mana? Dari sini ke kiri sampai habis. Sampai habis. Mungkin saya kalau bisa, saya pakai warna beda kali ya, yang supaya bisa membantu menjelaskan ke Bapak Ibu teman-teman. Mungkin saya pakai orange mungkin dikit lah, orange. Jadi saya tulis ini ulang 0,05 minus T 0,05. saya mau arsir. Jadi orange-nya itu luasnya itu sampai habis. Ke kiri sampai habis. Gitu. Sampai habis. Jadi dengan demikian kita bisa lihat kan, kita dapat informasi nih bahwa oh iya, kalau itu sudah ke kiri sampai habis, ini kan ke kiri sampai habis sudah yang warna orange atau coklat ya. Ya, coklat. Kalau ke kiri sampai habis ini yang coklat ini sudah tahu nih luasnya 0,05. Yang tengah yang hijau ini sudah tahu luasnya 0,045, berarti kan dikurangi saja kan. Yang sampai yang coklat kurang yang hijau kan dapat yang sisa yang ini. Coklat kurang hijau saya namakan yang biru kali ya. Dapat yang biru. Coklat kurang hijau dapat yang biru, sisa. Dapat sisa. Jadi alfa yang ini kita cari, yaitu alfa yang ini kita bisa cari, yaitu luas sampai habis 0,05. Jadi alfanya itu alfa sama dengan 0,05. 0,5 yang mana? Yang coklat sampai di ujung. Ujung kurang tengah kan dapat sisa yang biru. Kurang yang hijau. Dikurangi yang hijau 0,045. Saya bantu dengan ganti warna 0,045. Ya kan? Itu. Oke, ini tadi saya ini harus warna ini. Makanya supaya nyambung antara yang diarsir dengan ini sini. Membantu Bapak Ibu teman-teman dalam ngerti ini saja. 0,05 kurang 0,045. Hasilnya itu harus warna biru ya. Oke, dapat hasilnya berapa? 50 kurang 45. Ya kan? 50 kurang 0,0005. Itu 0,005. Tadi saya kebanyakan ya, 0,005. Itu hasilnya 0,005. Jadi yang biru ini luasnya 0,005. Itu udah jawabannya? Kan belum. Kan kita mau cari K, cari nilai T yang disimbolkan dengan K ini. Harus tahu V, harus tahu alfa. Karena V udah tahu, alfa udah tahu, maka kita bisa dapat nilai K-nya. Berarti ini K-nya ini tak lain adalah, ini saya boleh tuliskan. K-nya itu saya boleh tulis yaitu sama dengan minus ya. Ini kan alfa ke kiri, berarti udah pasti dia itu minus T yang ini, luas ini yang biru 0,005. Tinggal cari di tabel dengan V14, 15 kurang 1, V14 alfa 0,005. V14 alfa 0,005. Di halaman ini ada alfa 0,005? Enggak ada. Ini 0 kurang 1. Pindah halaman berikut. Alfa 0,005 yang ini. Ya kan? Yang ini. Untuk V14 yang ini. Berarti kita ketemu jawabannya yaitu 2,977. Jangan lupa tambah negatif karena alfa ini alfa ke kiri, bukan ke kanan. Jadi minus 2,977.
Jadi jawaban kita di sini minus 2,977. Gitu ya, minus 2,977. Sama dengan jawaban G. Ya, minus 2,977. Itu nilai K-nya. Jadi nilai K ini, jadi itu kita bisa tulis ulang. Jadi K ini itu sama dengan minus 2,977. Benar nggak jawabannya? Ya bisa lihat kan, kalau titik di sini minus 1,7, ke kiri kan nilainya harus makin besar. Jadi benar, minus 2, jadi kan besar ke kiri. Kalau kita dapat jawaban akhir lebih kecil dari minus 1,761 harusnya salah. Nilainya, maksudnya angkanya lebih kecil, salah. Harusnya angkanya lebih besar. Karena ke kiri ini kan angka lebih besar. Walaupun nilainya lebih kecil tapi angka lebih besar. Jadi benar, minus 2,977 itu benar. Sesuai dengan titik yang kita udah plot di sini. Itu barangkali untuk nomor 3. Silakan jika ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan nomor 3. Ini yang penting di sini yaitu Bapak Ibu teman-teman perlu coba sendiri. Itu saya pikir yang paling penting. Perlu coba sendiri. Oke. Saya lanjut. Nah, contoh 4. Contoh 4 ini dia udah masih ingat bahasa yang kayak gini? Tepat 95%. Dari nilai peluang suatu distribusi T dengan derajat kebebasan V sama dengan N-1 berada antara sekian dan sekian. Kan bahasa ini kita ketemu juga waktu di distribusi si kuadrat. Itu. Suatu nilai T yang jatuh di bawah minus T 0,025 atau di atas T 0,025 akan cenderung memberi keyakinan pada kita bahwa anggapan kita mengenai mu barangkali keliru. Mu di sini pakai mu karena ini rata. Kita T ini biasanya pakai untuk estimasi rataan. Estimasi rata-rata. Jadi mu itu kan rata-rata populasi. T itu dipakai untuk estimasi rataan. Makanya di sini muncul mu. Karena mu itu kan rata-rata populasi. Baik ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini apa yang dimaksudkan di sini. Ini saya hapus aja ya. Jadi di sini oke. Iya. %95. Dapat 95% dari nilai peluang suatu. Artinya kalau nilainya ada di antara itu cenderung memberi keyakinan. Jadi saya gambarkan. Jadi yang dimaksudkan di situ adalah seperti ini. Jadi kalau kita punya kurva distribusi T, ini rataan nolnya T 0,025, luas kanan 0,025. Jadi ini T 0,025, ini minus T 0,025. Artinya ini luas yang ini 0,025, luas yang ini 0,025. Jadi ini kan 0,025 tambah 0,025 ya 0,5 ya kan? 0,5. Berarti yang di tengah ini 95%, 0,95. Oh, tadi maksudnya 0,05. Berarti yang ini 0,95. Berarti yang ini 0,95. Ini 95%. 0,95 atau 95%. 0,95 atau 95%. Itu barangkali. Baik. Kita lihat selanjutnya di sini, yaitu yang disebutkan tadi di bawah. Kalau nilai T, jadi kan sepanjang ini kan nilai T, ini T sama dengan 0. Jadi T sekian di sepanjang sumbu ini. Jadi kalau nilai T hitungan kita itu masuk dalam ini,
Berarti itu kasih jawaban ke kita bahwa mu itu apa? Kalau di luar itu mu keliru, jatuh di bawah atau di atas. Di bawah itu kan maksudnya jatuh di sini, T-nya kalau kita hitung ternyata T-nya itu masuk di sini, T-nya itu masuk di sini atau T-nya masuk di sini. Jadi di atas ini atau di bawah ini, berarti mu keliru. Berarti mu-nya itu keliru. Yang dapat diterima itu kalau dia masuk di tengah-tengah sini. Karena ini peluangnya besar 95%. 95%. Itu kira-kira maksud yang di poin ini. Baik ya. Oke. Saya lanjutkan. Untuk contohnya. Untuk contoh berkaitan dengan pernyataan 95% tadi. Untuk contoh berkaitan dengan pernyataan 95% tadi. Nah, kita lihat bagaimana. Di sini disebutkan suatu pabrik bola lampu yakin bahwa bola lampunya akan tahan menyala rata-rata selama 500 jam. Selama 500 jam. Lalu apa? Untuk mempertahankan nilai tersebut, tiap bulan diuji 25 bola lampu. Jadi pabrik yakin bahwa rata-rata itu bola lampunya itu akan tahan rata-rata selama 500 jam. Akan tahan rata-rata selama 500 jam. Untuk mempertahankan nilai itu, maka diuji tiap bulan 25 bola lampu. Tiap bulan 25 bola lampu. Bila nilai T yang dihitung terletak antara minus T 0,05 dan T 0,05, maka pengusaha pabrik tadi akan mempertahankan keyakinannya. Kesimpulan apakah yang seharusnya dia ambil dari sampel dengan rataan X bar? Dengan rataan X bar sama dengan 518 jam dan simpangan baku S 40 jam. Jadi ini rata-rata sampel, ini simpangan baku sampel. Anggap bahwa distribusi waktu menyala secara hampiran normal. Bagaimana? Kita lihat apa pertanyaannya. Kesimpulan apakah yang seharusnya diambil dari sampel dengan rataan X bar sama dengan 518 dan simpangan baku. Jadi soal ini mau bilang gini, pabrik bola lampu yakin bahwa bola lampunya itu tahan menyala rata-rata sekian. Nah, ini sekarang keyakinan ini yang mau dibuktikan. Keyakinan ini yang mau dibuktikan apakah benar dia akan tahan rata-rata 500 jam. Supaya dibuktikan, uji gimana caranya? Tiap bulan ambil 25 sebagai sampel. Ambil 25 lampu. Uji bola lampu pertama tahan berapa jam, kedua tahan berapa jam, ketiga tahan berapa jam, keempat tahan berapa jam. Tapi di sini nggak ada data tentang itu. Tapi data hasil akhirnya, yaitu bahwa hasil pengujian dapat rata-rata tahan itu dari 25 bola lampu itu 518 jam. Dengan simpangan baku 40 jam. Lalu kesimpulannya gimana? Dari data sampel ini dengan rataan sekian dan simpangan baku sekian, kesimpulannya gimana mengenai keyakinan itu? Kesimpulannya gimana? Atau apakah yang seharusnya diambil dari maksudnya kesimpulan apakah yang seharusnya diambil dari sampel tersebut? Maksudnya yakin dan tidak yakin itu membawa kita ke apakah tahan menyala rata-rata itu 500 jam atau harus lebih atau harus kurang. Kayak itu, harusnya di atas atau harusnya justru di bawah 500 jam. Itu maksudnya. Nah, kita lihat di sini. Jadi kita menguji. Di sini kita menguji. Menguji dengan ambil sampel. Menguji dengan ambil sampel. Nah, jawabannya itu apa? Yakin dan gak yakin.
keyakinan kita itu diukur dari mana? 95% yang tadi kita cerita. Kalau T hitungan kita masuk dalam di sini, berarti kita yakin, pengusaha itu akan yakin bahwa yang dia bilang rata-rata 500 jam itu bisa dapat diterima. Tapi kalau T kita di sini atau T kita di sini, berarti itu nggak bisa dapat diterima. Apa yang perusahaan yakinkan bahwa tahan 500 jam, bahwa tahan 500 jam. Oke ya, jadi itu. Nah ternyata di sini dia kasih batasan ke kita. Di sini dia kasih batasan ke kita itu seperti ini. Jadi ini nomor 4 ya. Jadi di sini dia kasih batasan ke kita nomor 4 ya. Oke. Ini contoh nomor 4. Jadi di sini dia kasih batasan ke kita untuk batas keyakinan kita itu di sini. Jadi sekali lagi main gambar, saya selalu usaha untuk terjemahkan soal-soal cerita panjang kayak gitu ke gambar. Jadi kita lihat ini, bila nilai T yang dihitung terletak antara ini dan ini, maka pengusaha pabrik tadi akan mempertahankan keyakinannya. Ini kita terjemahkan ke kurva T 0,05 dan minus T 0,05. Jadi ini rataan. Ini misalkan saya sekali lagi kita plot titik sembarang saja 0,05, lalu kita definisikan bahwa luasan ini 0,05 lalu titik di sini minus T 0,05, berarti luasan ini itu 0,05 gitu. Oke nih, 0,05 di kiri dan 0,05 di kanan. Jadi kan 5/100 dan 5/100, 5%, 10%. Di tengah ada peluang besar yaitu 90%. Ya kan? Di tengah itu ada peluang besar yaitu 90%. Tapi hati-hati. Ini itu nilai T-nya, tapi bukan titiknya. Kita bisa tentukan titiknya dengan cara lihat di tabel. Cari lihat di tabel. Tadi kan sampelnya kan ambil 25. N 25. N kurang 1 24. V-nya 24. Cari di tabel V24 untuk alfa 0,05. V24 untuk alfa 0,05. Alfa 0,05. Di halaman di atas. Alfa 0,05 ini. Alfa 0,05. V-nya turun ke bawah sampai di V-nya 24. V-nya 24. Ini. Minus 1,711. Minus 1,711. Jadi ini nilainya itu oke, kalau yang ini minus itu maksudnya yang ini luas ke kiri minus 1,711, yang kanan itu plus 1,711, kan sama-sama luasnya 0,05. Gitu. Jadi nanti hitungan kita ini kalau dia ada dalam rentang lebih kecil dari ini atau lebih besar dari ini, lebih besar dari 1,711 atau lebih kecil dari minus 1,711, berarti keyakinan itu nggak bisa dipertahankan. Nah, hitungnya gimana? Kita hitung T kita. Sebentar, kita hitung T kita. Jadi T kita dihitung pakai ini kan dibilang anggap bahwa distribusi waktu menyala secara hampiran normal. Hampiran normal kan yang Z tadi. Z ini, Z punya kan pakai ini. X bar minus mu per sigma kali akar N. X bar minus mu per sigma bagi akar, bukan kali, maksudnya sigma bagi akar N. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan. Jadi kan kita punya hitung pakai kan Z-nya kan itu ini. Z X bar rata-rata sampel kurang rata-rata populasi bagi simpangan baku sampel per akar N. X bar ada? Ada. X barnya akan ada di soal. Soal kasih tadi X barnya
518. Mu ini kan rata-rata populasi semua lampu 500 jam. S 40 jam. Jadi X bar ada, mu ada. Sigma nggak ada. Simpangan baku populasi. Jadi ini karena untuk simpangan baku populasi yang tidak diketahui, kita bisa kerja pakai simpangan baku sampel. Jadi ini kita bisa kerja ganti dia pakai T. T sama dengan X bar minus mu bagi S per akar N. Tolong ingat bagian ini, dia ke bawah terus kalau kita kerja teori estimasi juga demikian. Untuk sigma yang tidak diketahui kita bisa ganti dengan S. Nah, kita lihat di sini. Ini kita hitung dapat berapa. Hitungnya kan berapa tadi? X bar tadi 518, ya kan? Jadi 518 kurang 500, ya kan? Mu-nya tadi kan 500 bagi S-nya tadi 40 per akar dari 24 ya. 24. N-nya 25. Itu V-nya yang 24. Ini dihitung. Seperti yang didapati di sini. 2,25. Gitu, 2,25. Nah, apa artinya? 2,25 itu masuk di mana? Kan ini 1,711. Berarti 2,25 misalkan di sini. Ini 1, di sini, 1, di sini, berarti kira-kira di sini. Kira-kira ini titik 2,25. Nah, 2,25 dia masuk dalam daerah apa nih? Daerah yakin kita kan harusnya di sini. Yang 90%. Di sini dia masuk cuma dalam daerah yang 5%. Ya kan? Dia masuk cuma dalam daerah 5%. Ini kalau kita di materi uji hipotesis, daerah-daerah yang kecil-kecil ini itu disebut daerah penolakan. Daerah penolakan hipotesis. Kalau nanti kita masuk di materi pengujian hipotesis. Ini. Jadi kalau dia masuk ke sini, itu peluangnya kecil. Peluang yang yakin 500 itu gak bisa dapat diterima. Jadi itu. Nah, bagaimana? Berarti kalau ini gak bisa diterima, mu dari hasil perhitungan kalau pakai mu 500, kan pengusaha atau perusahaan atau apa tadi pabrik itu bilang mu-nya 500. Kita coba hitung pakai mu 500, dapat T 2,25. T 2,25 nilainya jauh di atas 1,711. Dia masuknya misalkan di sini. Jadi ini nggak bisa. Oke, karena ini nggak bisa, makanya gimana caranya? Karena ini nggak bisa, makanya caranya yaitu apa yang harus disimpulkan? Jangan mu 500. Jangan mu 500. Mu harus lebih dari 500. Kenapa sampai bisa ambil mu harus bisa simpulkan mu harus lebih dari 500? Nah, kita bisa lihat di sini. Peluang mendapat nilai T lebih dari sama dengan 2,25 dengan V24 itu cuma ini 0,02%. Jadi tadi kan saya bilang sekitar 0,05 itu kan maksudnya itu kasarnya. Tapi kalau kita cek di tabel T 2,25, kita cari di tabel T 2,25. Untuk V-nya berapa tadi? 2,25. Untuk V24 kita cari V24. Oke, di sini V24 tadi kan berapa? 2,25. Jadi kita cari di dalam tabel ini, yang nilainya tepat 2,25 atau sekitar 2,25. Mulai dari tabel awal. 2, adakah 2,
Gak ada, ini 0, ini 1, gak ada. Pindah halaman berikut, nilai T nya ada yang 2, udah mulai ada nih, udah mulai ada di sekitar sini 2, kita punya 2,25, cari 2,2, sekitar 2,2an. Tapi jangan lupa harus V24. Harus V24. V24 kan di sini. 2,1, 2,3. Jawaban kita kan di 2,25. Lebih dekat kemana? Ini 2,30 sekian, ini 2,17. Jadi sekitaran ini. Sedangkan kalau yang di sini, misalnya kita ambil yang ini saja, kan V24. V24 nilai titiknya misalkan kan nggak ada yang tepat 2,25. Kita pakai yang misalkan di sini 2,172. 2,172 aja peluangnya 0,02. 0,02%. Kan alfa itu kan peluang, luas area di bawah kurva itu kan peluang. Jadi peluangnya cuma 0,02. Berarti lebih dari. Ini kan harus lebih dari karena kan ini kan punya kita kan 2,25. Ini kan masih 2,1, harus lebih dari. Berarti peluang yang 0,02 itu juga harus lebih dari. Makanya ini T lebih dari sama dengan 2,25 adalah sekitar 0,02 yang kita dapat di tabel tadi. Peluangnya kecil sekali. Jadi kalau perusahaan bilang 500, kita hitung-hitung peluangnya kecil sekali. Untuk kita yakin apa yang disebutkan oleh perusahaan bahwa semua bola lampunya itu akan tahan rata-rata 500 jam. Rata-rata 500 jam. Peluangnya kecil sekali. Nah, kita perbaiki itu dengan cara apa? Bagaimana cara kita memperbaiki itu? Lihat di sini. Kita lihat di sini. Oh, kalau 2,25 masuk dalam daerah yang peluangnya kecil, harus turunkan ke kiri. Harus geser dia ke kiri. Ini kita harus geser ke kiri supaya masuk dalam daerah yang peluang besar ini. Masuk dalam daerah tengah ini. Artinya harus geser ke kiri. Geser ke kiri maksudnya perkecil T-nya. Itu, perkecil T. Nah, ini rumusnya nih. Rumusnya seperti ini. Untuk perkecil T, kita sekarang mau lihat hubungan T dengan mu. Jadi di sini kita punya hubungan yaitu T sama dengan X bar minus mu per S bagi akar N. Sekarang fokus kita itu mau lihat hubungan antara dua ini. Fokus kita itu mau lihat hubungan antara mu dengan T. Mu ini karena perusahaan bilang 500 jam. Kita mau perbaiki itu. Karena tadi kan ternyata terbukti 500 jam itu peluangnya kecil sekali. Kita mau perbaiki itu. Perbaiki itu dari hasil analisa kita bahwa caranya yaitu T ini yang 2,25 harus diperkecil. Kita harus perkecil T. Nah, sehingga bisa kelihatan kalau kita perkecil T, mu-nya itu akan jadi gimana. Gitu. Nah, hubungan-hubungan ini kita bisa dapati gampang bahwa mu itu harus lebih dari 500. Mu itu harus lebih dari 500. Kita bisa cek hubungan dengan kayak gini. Misalkan ini kan kita mau lihat hubungan antara ini dengan ini. Hubungan antara T dengan mu. Yang lain kita bikin konstan saja. Misalkan saya bikin saja ini contoh. Saya bikin contoh lain di bawah sini. Misalkan A sama dengan ini konstan ya, B ini saya bikin konstan, B kurang C per ini saya bikin konstan, D B kurang C per D. Jadi kita masukkan nilai satu persatu saja lah. Misalkan kita bikin B 4. Jadi lihat fokus kita A dengan C, T dengan mu. Ini saya udah bikin jadi satu saja, jadi D. Jadi fokus kita ini kita bikin ini A,
ini kita mau lihat hubungan masing-masing. Ini B, ini C, ini D. Jadi dua yang ini, dua variabel saya udah bikin jadi satu. Kan ini konstan semuanya nih, saya konstankan. Yang ini untuk saya mau lihat T dengan mu saja, A dengan C saja. Jadi misalkan saya pakai B 4, ini konstan, 4 semuanya 4, B nya 4 terus konstan. Lalu D, supaya gampang saya bikin D1. D1. Nah, kita lihat hubungannya. Kalau misalnya C nya misalkan 3, C nya 3, 4 kurang 3, 1. 1 bagi 1, A nya 1 kan? Ya kan? 4 kurang 3, 1 bagi 1, 1. C nya 2, 4 kurang 2, 2 bagi 1, 2. Ya kan? Sorry. Iya, 4 kurang 2, 2 bagi 1, 2. Ya kan? C nya 1. Misalkan 4 kurang 1, 3. 3 bagi 1, 3. Terus C nya 0. 4 kurang 0, 4 bagi 1, 4. Perhatikan A dengan C. Kan fokus kita itu A dengan C. T dengan mu, A dengan C. Ini saya udah bikin jadi satu, yang bawah, supaya gampang. C semakin kecil, kan 3, 2, 1, 0. A semakin besar, 1, 2, 3, 4. Itu kesimpulannya. C semakin kecil, A semakin besar. Atau di sini mu berarti mu semakin kecil, T-nya semakin besar. Berarti kebalik kan? Tujuan kita mau perkecil T. Berarti T kita perkecil dengan cara mu itu kita perbesar. Jadi hubungan kita yang kita di sini kan dapat hubungan berbanding terbalik nih. C semakin besar, A semakin kecil, atau sebaliknya C semakin kecil, A semakin besar. Itu juga sama kayak yang di sini kan. Ini kan saya cuma pakai contoh ABCD supaya gampang. Berarti mu semakin kecil, T semakin besar. Tujuan kita bukan memperbesar T, tapi memperkecil T dari 2,25 diperkecil supaya dia masuk dalam daerah ini. Jadi supaya T diperkecil, maka mu diperbesar. Oke, berarti mu diperbesar. Perusahaan punya bilang mu 500, jangan, harus lebih dari 500 jam. Itu kesimpulannya. Mu harus lebih dari 500 jam, sehingga nilai T hasil perhitungan akan menjadi lebih wajar, karena nilai T kita geser dari daerah jelek-jelek ini masuk ke daerah yang bagus di sini. Gitu ya. Itu. Mu harus lebih dari 500. Jangan 500. Perusahaan punya bilang 500, kalau kita uji kalau pakai 500 peluangnya cuma 0,02. Jangan 500, harus diperbesar. Kita dapat jawaban diperbesar berdasarkan analisa kita yang main di sini. Baik, barangkali saya pikir demikian. Ada pertanyaan? Silakan jika ada yang mau tanyakan.